Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Negeri 1 Kalibawang tahun 2021. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah merupakan salah satu dari program sebelum anak-anak melaksanakan pembelajaran. Dalam kesempatan pagi hari ini, mari bersama-sama kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan, dan rasa syukur itu wajib kita sampaikan karena di luar sana saudara-saudara kita masih banyak yang di masa pandemi ini sedang terkena COVID atau juga bahkan kesempatan ini tidak didapatkan seperti yang kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita ucapkan dengan rasa syukur kita, ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya hingga hari akhir nanti. Peserta MPLS yang kami banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kami menyampaikan materi sesuai dengan jadwal, yaitu tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini adalah suatu metode yang dilaksanakan di masa pandemi. Walaupun sebelum ini pembelajaran jarak jauh sudah banyak yang melaksanakan. Misalkan ketika dosen memberikan materi namun tidak sedang berada di kelas, atau bahkan di tingkat SMP, di tingkat SMA, SMK, ketika guru mungkin sedang tugas di luar sekolahan melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini menggunakan metode ini. Sehingga tidak hanya di masa pandemi, namun sebelum ini pun sudah dilaksanakan. Bahkan nanti ketika pandemi sudah berakhir atau selesai, kita juga melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini bisa saja kita lanjutkan. Mungkin ketika kita sedang berada di kelas, kita pembelajaran walaupun gurunya ada di situ, namun kita pembelajarannya mungkin menggunakan IT atau perangkat teknologi informasi, bisa saja menggunakan handphone, bisa saja menggunakan laptop atau bahkan komputer. Nah, sekarang kita bahas apa sih itu pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini merupakan suatu metode pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan aplikasi, atau dalam hal ini kita menggunakan dunia maya. Pembelajaran jarak jauh ini menggunakan beberapa aplikasi yang biasa digunakan, dan aplikasi yang sudah terkenal diantaranya ada mungkin Google Classroom, ada juga Microsoft Teams, bahkan juga bisa saja menggunakan YouTube, bisa saja menggunakan WhatsApp, bisa saja menggunakan Facebook, bisa saja menggunakan Instagram. Yang pada dasarnya pembelajaran jarak jauh itu bisa dilaksanakan tanpa harus kita bertatap muka, tanpa harus kita bertemu, namun di situ ada sebuah interaksi. Interaksi itu di mana guru memberikan materi, kemudian siswa menerima materi, atau guru memberikan tugas, peserta didik atau siswa mengerjakan tugas. Nah, di SMK Negeri 1 Kalibawang, untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini selama pandemi ini, kita dulu pernah menggunakan Google Classroom. Kemudian yang sekarang kita lebih banyak menggunakan Smart Learning. Smart Learning ini merupakan aplikasi pembelajaran hasil produk dari SMK Negeri 1 Kalibawang yang dikerjakan oleh salah satu guru kita, di mana aplikasi itu sudah lebih ringan, kemudian secara kuota juga tidak memakan kuota banyak, namun secara manfaat ini juga sama seperti produk-produk buatan luar negeri sana, seperti misalnya Microsoft Teams atau Google Classroom, itu buatan luar negeri, buatan Amerika. Namun SMK Kalibawang juga bisa membuat Smart Learning yang secara manfaat juga sama, bahkan juga bisa dikolaborasikan dan bisa dikombinasikan dengan program-program itu. Sehingga dengan hadirnya Smart Learning ini yang nantinya juga akan kita gunakan bukan hanya di masa pandemi, namun juga bisa digunakan setelah pandemi selesai atau pandemi berakhir. Ketika anak-anak pembelajaran di kelas, nanti hasilnya bisa saja dikumpulkan menggunakan aplikasi Smart Learning. Kemudian materi kita berada sama-sama di kelas, namun nanti Bapak Ibu guru atau pendidik ini nge-share atau menyampaikan materi di Smart Learning, kemudian anak-anak bisa membuka di sana. Soal bisa langsung dikerjakan di sana. Secara hemat segala sesuatu memang
secara kuota kita menggunakan kuota, namun banyak hemat yang ada di sana. Di antaranya kita tidak perlu kertas, kita perlu keterampilan mengetik saja. Juga ini mengasah intelijensi kita, bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara apa yang kita pikirkan juga kita terapkan di dalam teknologi informasi, dalam hari ini di smart learning. Juga smart learning ini merupakan salah satu terobosan dalam rangka revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 4.1, di mana perkembangan teknologi informasi ini merupakan salah satu hal yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita di lingkungan pendidikan, maka itu kita gunakan di lingkungan pendidikan. Kemudian nanti untuk smart learning ini akan langsung disampaikan oleh sahabat kami, salah satu pendidik di SMK Negeri 1 Kalibawang, yaitu Bapak Ahmad Zaki, nanti yang akan menyampaikan di ruang dan waktu yang berbeda, akan menyampaikan secara langsung bagaimana aplikasi smart learning ini. Kemudian nanti ketika penilaian, ketika tes itu menggunakan aplikasi apa, beliau juga yang akan menjelaskan. Nanti beliau akan menjelaskan secara langsung menggunakan bagaimana ketika kita menggunakan handphone ini sebagai sarana kita dalam rangka pembelajaran jarak jauh, juga ketika kita mengerjakan soal. Langsung aja nanti akan disampaikan oleh Pak Ahmad Zaki, sarjana komputer. Kepada beliau kami persilakan, Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki, sarjana komputer, salah satu guru di SMK Negeri 1 Kalibawang, dan saya mengajar di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Dedi Irawan, sarjana komputer, bahwa mengenai pembelajaran jarak jauh, SMK Negeri 1 Kalibawang menggunakan LMS atau Learning Management System yang telah dikembangkan oleh SMK sendiri, yang kita beri nama Smart Learning SMEK-SAKA. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana menggunakan Smart Learning SMEK-SAKA tersebut dalam kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 1 Kalibawang. Nah, yang pertama adalah bahwa peserta didik itu harus menyiapkan handphone, ataupun kalau yang tidak punya handphone bisa menggunakan komputer ataupun laptop atau perangkat sejenis yang bisa digunakan untuk mengakses halaman website. Nah, Smart Learning SMEK-SAKA ini tidak menggunakan aplikasi karena kami pertimbangkan bahwa ketika menggunakan aplikasi tentunya nanti akan mengurangi memori internal handphone yang kadangkala ada keterbatasan di peserta didik. Nah, di layar ini sudah ada tampilan handphone. Nah, di handphone ini tentunya di semua smartphone Android itu sudah ada yang namanya browser, ya. Browser, entah itu browsernya adalah browser bawaan handphone, entah itu browser yang diinstal sendiri sebagai aplikasi tambahan seperti Google Chrome, Opera, Firefox dan sebagainya. Namun demikian yang saya gunakan di sini adalah Google Chrome. Nah, langkah pertama adalah kita membuka halaman Smart Learning SMEK-SAKA menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita buka. Nah, di halaman Google Chrome ini kita masukkan alamat. Nah, ini yang perlu diingat adalah alamat Smart Learning yang akan kita akses. Jadi kita ketik alamatnya learn smkn 1 Kalibawang wsb.sch.id. Kemudian kita lanjut atau enter. Nah, di sini akan muncul di halaman awal Smart Learning. Setelah kita masuk halaman awal di Smart Learning ini, untuk mengingat alamat ini
Mungkin karena agak panjang, mungkin susah. Oleh karena itu kita tambahkan ke bookmark. Caranya adalah kita klik menu di titik 3 ini, kemudian kita tekan tombol bintang ini. Nah, kemudian di sini ada keterangan sudah di bookmark. Nah, nanti apabila kita tutup Chrome, ya, kemudian kita mengakses halaman yang lain atau sebagainya, kita ingin kembali ke Smart Learning, kita tinggal milih menu bookmark. Nah, di sini ada mobile bookmark. Ya, di situ ada halaman atau alamat e-learning yang tinggal kita klik. Nah, otomatis kita masuk ke web e-learning kembali tanpa harus mengetikkan alamat dari e-learning tersebut. Nah, setelah ini yang kita lakukan adalah melakukan login, ya. Nah, untuk akunnya ini nanti akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing setelah kalian nanti mendapatkan pembagian kelas. Nah, kita ambil contoh untuk user yang sudah ada, ya. Kita coba login, tinggal masukkan ini halaman utama dari Smart Learning. Di sini yang pertama ada tugas. Di sini terlihat bahwa ada 2 tugas yang muncul di depan. Nah, nanti kalau tugasnya sudah panjang, ini hanya akan tampil beberapa. Namun demikian, kalau ingin melihat semua tugas yang diberikan oleh guru mapel, kita bisa mengklik lihat semua. Kemudian di bawah ada materi terbaru. Di sini juga nanti akan tampil mungkin 5 atau 10 materi terbaru. Dan untuk melihat materi-materi yang lainnya, misalkan nanti sudah ada lebih dari 10 materi, kita bisa klik di lihat semua. Nah, nanti di sini lebih detail karena di sini akan menunjukkan materi ini dibuat oleh siapa, untuk mapel apa, dan sudah dibaca berapa kali. Sekarang kita mencoba untuk mengakses materi. Mengakses materi, di sini kita tinggal pilih materi apa yang akan kita baca. Nah, contoh di sini adalah web server Mapel ASC untuk kelas 11 TKJ 3 diposting oleh Bapak Dedi Irawan Eskom tanggal 12 Juni. Nah, di bagian materi ini kalian wajib mempelajari materi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian di bagian paling ujung ini ada tombol untuk absensi, ya, untuk menunjukkan bahwa kalian sudah membaca materi ini. Dan tombol ini belum aktif selama masih ada waktu yang berjalan. Nah, ini ditunggu sampai 0 sampai nanti tombol absensinya bisa diklik. Nah, seperti ini. Silahkan klik untuk absen. Kita klik. Nah, absensi telah tercatat. Ini artinya nanti kalian di aplikasi Bapak Ibu Guru, kalian sudah tercatat membaca materi ini atau mempelajari materi ini. Kemudian apabila nanti Bapak Ibu Guru menghendaki kalian untuk diskusi ataupun menulis komentar ataupun pertanyaan, kalian bisa menuliskan di bagian bawah ini, tulis komentar. Nah, kemudian tulis apa pertanyaan ataupun diskusi yang ingin kalian sampaikan, kemudian kalian post komentar. Oke, untuk kembali, nah, kita kembali ke halaman depan. Kemudian kita coba untuk membuka tugas. Di sini ada 2 tugas, ulangan web server dan soal BTS. Nah, kalau kita mau lihat detailnya, ya, kita bisa lihat semua.
Soal PTS ini, PG itu artinya pilihan ganda. Artinya ini adalah soal yang harus dikerjakan dengan memilih pilihan jawaban yang benar dalam waktu tertentu. Karena di sini ada tertulis 60 menit waktu untuk mengerjakan. Kemudian untuk esai, ini juga ada waktu pengerjaannya. Ketika kita mulai kerjakan, maka waktu nanti akan mulai dihitung mundur. Contoh kita mengerjakan yang esai. Nah, di sini ada konfirmasi. Anda yakin ingin memulai mengerjakan tugas ini? Karena ketika kita sudah mulai klik, maka otomatis waktu yang disediakan mulai dihitung mundur. Nah, di sini 1 jam. Nah, ini waktu akan terus mundur sampai habis. Nah, ketika waktu habis, otomatis nanti soal akan ditutup. Ini untuk menyembunyikan timer, kita tinggal klik sembunyikan timer supaya tidak mengganggu pandangan. Klik. Oke. Nah, di sini kita bisa menjawab soal-soal. Contoh 1, sebutkan kelebihan dan kekurangan dari web server. Kalian tulis di bagian sini. Kemudian nomor 2 di sini. Sampai semuanya terjawab. Kemudian di bagian akhir ada tombol untuk selesai mengerjakan. Di sini ada keterangan periksa kembali jawaban Anda sebelum mengakhiri pengerjaan tugas ini. Nah, kalau masih ada waktu sisa, sebaiknya digunakan untuk memeriksa jawaban kembali. Kemudian kalau sudah yakin dengan jawabannya, klik selesai mengerjakan. Nah, di sini ada konfirmasi, Anda yakin ingin mengakhiri pengerjaan ini? Ya, saya sudah selesai. Nah, mohon tunggu, halaman akan segera diupdate. Ketika kita sudah mengerjakan, maka tombol mulai kerjakan ini sudah tidak muncul lagi. Ini artinya setiap tugas yang masih ada tombol mulainya, itu artinya tugas itu belum dikerjakan. Kemudian kita coba untuk mengerjakan soal pilihan ganda. Sama, di sini juga ada waktu yang berjalan. Nah, di sini bedanya adalah jawabannya kita tinggal memilih salah satu jawaban yang menurut kita benar. Nah, contoh seperti ini kita pilih ya. Jadi yang diklik itu yang bulatannya. Kemudian di bagian bawah ini juga sama seperti tadi, ada tombol selesai mengerjakan. Kemudian kalau sudah diisi semua dan ingin menyelesaikan, kita klik selesai mengerjakan. Nah, untuk tugas seperti itu, masih ada satu tipe tugas lagi, yaitu tugas upload, yang di situ kita harus mengerjakan dengan mengupload gambar ataupun dokumen. Misalkan contoh nanti ada tugas yang diharuskan merangkum atau apa, kita tulis di buku, kemudian kita foto. Nah, foto itu kita upload. Mencoba fitur yang lain yang bisa kita akses melalui menu di pojok kanan atas, yaitu kita klik di sini, kemudian ada pesan ya. Nah, ini fungsinya pesan ini, kita bisa berkirim pesan dari semua, baik itu Bapak Ibu guru maupun dengan siswa yang lain. Caranya adalah dengan klik tulis pesan, kemudian kita cari namanya. Misal kita ingin mengirim pesan ke Bapak Dedi misalkan. Nah, kita ketik Dedi Irawan, kemudian di sini muncul pilihan, kita klik. Kalau misalkan nanti untuk beberapa orang, kita bisa tambahkan lagi. Contoh kita kirim pesan di sini pesannya kan, nah kalau ada balasan nanti akan muncul di sini. Kemudian ada menu jurnal PKL, ini hanya diperuntukkan untuk kelas 11 di semester 2. Nah, ini karena kita
belum aktifkan, maka ketika kita akses akan kembali ke halaman awal. Kemudian tugas itu sama dengan yang tadi, kita untuk melihat semua tugas. Kemudian materi, ini juga untuk melihat semua materi. Kemudian komentar saya, di sini adalah rekapan komentar-komentar yang kamu berikan di materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian untuk filter pengajar maupun filter siswa, ini sebenarnya adalah untuk mencari misalkan pengajar, ya, di sini untuk identitasnya, ataupun kalau misalkan kalian ingin melihat, mengenal melalui e-learning ini, kalian bisa melihat detailnya. Misalkan kita lihat Bapak Sigit Handoko, misalkan siapa sih, orang mana. Nah, di sini ada tanggal lahir, ada alamat, dan nanti juga kalau sudah diupdate ada jadwal mengajarnya. Kemudian untuk siswa juga kita bisa melihat teman-teman kita, ya. Di sini kita bisa pilih melalui pencarian. Misalkan kita ingin melihat untuk kelas 10 AKL, kita bisa klik di sini. Nah, karena kelas 10 memang belum kita masukkan di sini, jadi tidak ada. Kita coba kelas 11. Nah, di sini ada siswa-siswa kelas 11 AKL. Kurang lebih seperti itu terkait pembelajaran menggunakan smart learning sederhana. Inti utamanya adalah nanti di materi dan tugas. Kemudian selain smart learning, ya, jadi masih ada satu aplikasi yang kita kembangkan. Nah, ini khusus untuk kegiatan misalkan nanti PTS ataupun PAT, ya. Penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester, itu biasanya kita menggunakan aplikasi yang namanya adalah Exam Browser. Nah, kita bisa download di Play Store. Kita ketik Exam Browser SMK Negeri 1 Kalibawang. Nah, otomatis di sini muncul Exam Browser SMK Negeri 1 Kalibawang. Nah, kita download. Ini ukurannya hanya 2,5 MB, jadi tidak terlalu membebani memori. Kita coba buka. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada halaman setting. Ini dibiarkan saja, kecuali nanti ada instruksi untuk menggantinya. Kita start saja, kemudian kita akan dibawa masuk ke halaman login. Nah, di sini juga untuk username dan passwordnya juga nanti akan dibagikan oleh wali kelas ketika menghadapi penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun. Nah, kita coba, kita pakai user yang uji coba. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau ada tes yang aktif, di sini akan muncul nama tesnya, mapelnya apa, jenis tes, kemudian waktunya jam berapa. Kemudian di sini melihat pengumuman, ya, ada pengumuman apa terkait penilaian, itu bisa kita lihat di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.